kemarin orang softwarenya presentasi ke user itu kurang waktunya 6 bulan. Jadi jangan mau hasil yang instan. University. Selamat pagi. Ya, kesempatan kali ini kita akan bedah buku dengan judul Salesman Superhero. Yes. Nah, di Salesman Superhero ini, bedah buku ini ada saya sebagai moderator, Nindi dari Staff Purchasing PT MKO, dan juga ada Mbak. Saya Talita dari Sales Project. Dan Mas. Saya Dwiki dari Sales Project. Ya, kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya, ada bukunya. Oke, di buku Salesman Superhero ini kita akan membahas di bab 6. Judulnya 4 kesalahan salesman pemula yang harus dihindari. Nah, di buku ini, menurut buku ini, 4 kesalahan salesman yang harus dihindari itu, yang pertama ada hanya berorientasi pada hasil akhir, memiliki ambisi yang terlalu besar, ingin hasil instan, dan juga mendengar terlalu banyak negatif influence. Kalau menurut Mbak Talita dan Mas Dwiki nih, gimana sih hanya berorientasi pada hasil akhir? Jadi kalau hanya berorientasi pada hasil akhir itu, kita punya target ya, terus habis itu dari target yang kita punya itu, misalnya contoh 100 juta target kita, itu kita istilahnya ini cari target 100 juta kemana ya, bingung gitu. Iya. Bingung, terus habis itu di lapangan itu kadang ya syukur-syukur dapat gitu loh. Jadi lebih baik kita nanti dulu untuk target yang kita punya itu mindsetnya dipinggirkan dulu. Yang penting kita fokus jalani di lapangan itu, cari project-project yang ada itu, kita fokus dari customer yang hubungi kita, atau mungkin kita cari di luar, itu kita fokus di situ dulu. Kita fokus di prosesnya dulu gitu. Jangan kita pokoknya mikir targetnya terus berapa, terus malah kita bingung nanti ngadepin customer yang datang, termasuk kita yang cari itu kita bingung. Iya, oke. Biasanya sih gitu. Jadi jangan berpatokan sama hasil akhir ya. Prosesnya dulu aja. Iya betul. Prosesnya aja, itu yang paling penting ya Mas. Betul. Oke, yang kedua, memiliki ambisi yang terlalu besar. Nah, kalau menurut Mbak Talita, gimana nih di dunia sales kalau memiliki ambisi yang terlalu besar itu gimana? Oke, sebenarnya ambisi itu bagus ya dalam dunia kerja untuk memacu kita supaya semangat sama proses dan tujuan kita. Tapi untuk ambisi yang terlalu besar ini justru bisa jadi kesalahan atau bumerang sih buat salesman itu sendiri. Karena ya itu biasanya salesman yang udah punya ambisi yang terlalu besar itu punya angan-angan yang gede juga. Jadi dia juga punya ekspektasi yang besar. Tetapi ketika dia sudah terjun ke lapangan, terus hasilnya ternyata gak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan itu, dia jadi lebih mudah kecewa dan lebih kayak menyerah kemudian karena ya udah gak sesuai ekspektasi gitu. Itu sih kenapa kalau kita punya ambisi itu harus diregulasikan dengan benar gitu. Jadi jangan terlalu besar juga. Iya, gitu ya, biar jadi nggak terlalu kecewa juga akhirnya ya. Iya, betul. Nanti malah jadi nggak semangat untuk next project atau apa. Oke, iya benar. Oke, yang ketiga ada ingin hasil instan. Kalau ingin hasil instan itu ya pastinya kita menjalani suatu project itu pengennya dengan hasil yang besok pasti goal, besok pasti jadi, besok pasti deal gitu kan. Yang cepat-cepat. Yang cepat-cepat. Kebetulan di dunia project, terutama di project ya, itu nggak bisa instan. Contoh kemarin saya ke Sidoarjo, itu ada customer itu kebutuhannya itu dia tuh distributor juga pabrik, jadi produksi juga distributor untuk keripik gitu. Dia selama ini penjualannya itu tidak ada di lokal sama sekali, jadi nggak jual di Indonesia sama sekali. Dia langsung jual ke langsung ekspor. Oh, ekspor ya, ekspor. Langsung penjualan ekspor ke Amerika, Arab Saudi sama Korea. Gitu. Jadi belum pernah penjualan di lokal.
mereka lebih tertarik untuk ekspor untuk kripto itu. Sudah jalan dari tahun 2019. Nah, kebutuhan kemarin itu menghubungi saya itu butuh software dan hardware untuk penjualan di lokal. Itu penjualan di lokal itu meliputi dari mereka pengennya penjualan ke supermarket yang sudah ada di Indonesia, juga mereka juga pengen mendirikan supermarket sendiri gitu. Khusus keripik aja Ya, khusus produknya mereka keripik dan sebagainya. Lalu juga mereka pengen ada salesnya juga untuk keliling ke tiap toko-toko atau ya retail-retail yang ada di Indonesia. Aku nggak bilang Surabaya ya, karena mereka pengennya di nasional. Jadi mereka nanti akan pengadaan sales. Jadi kebutuhannya itu dari hardware untuk retail sama hardware untuk sales. Jadi sales nanti keliling bawa X02 Pro ya, dibawa keliling gitu kan. Nanti penjualan kayak sales rokok gitulah. Jadi mereka sales itu jualan ke tiap-tiap toko, lalu bisa pantau juga untuk stoknya di situ, penjualannya seperti apa juga bisa pantau di situ. Nanti tokonya ada pembelian dari sales itu, Mas aku pesan 50 box gitu kan, jadi diprintkan untuk orderannya dikasihkan ke tokonya gitu kan. Nah, balik lagi ke project ini, prosesnya tuh panjang, nggak ada yang instan karena dari barangnya sendiri harus disesuaikan dengan software yang kita kerjasama untuk handle kebutuhannya si user ini. Jadi user ini butuh hardware sama softwarenya. Nah, hardware sama software ini harus pairing dulu kan. Pertama harus pairing dulu, karena kalau software sama hardware ini belum pairing ya dikasihkan ke orang, ini softwarenya, ini hardwarenya. Terus orangnya pakai tapi nggak bisa jalan gitu kan. Harus disesuaikan dulu. Nah, itu prosesnya itu kemarin orang softwarenya presentasi ke user itu kurang waktunya 6 bulan. Itu untuk keseluruhan kebutuhannya. Jadi dari retail sampai Salesforce automation sampai sales keliling itu software sama hardware itu jalan semua, termasuk di back office-nya si manufaktur ini, si distributor ini, itu kurang lebih 6 bulan. Itu kurang lebih ya maksimal minimal ya. Iya, jadi masih belum tahu. Jadi kemarin juga masih perkenalan, masih belum sounding harga, masih belum tahu kebutuhannya sampai di mana gitu kan. Jadi kemarin masih gali dulu, jadi setelah itu masih harus ada pertemuan lagi untuk pembahasan budget gitu kan, harus pertemuan lagi untuk panjang prosesnya ini. Iya, jadi untuk satu project aja bisa sampai 6 bulan lebih ya Mas. Banyak proses yang harus dilalui, bisa prosesnya diulang-ulang terus juga bisa ya kalau belum ada deal gitu. Iya, jadi jangan mau hasil yang instan. Tidak gampang, teman-teman. Oke, yang poin terakhir di judul kita kali ini itu mendengar terlalu banyak negatif influence. Kalau menurut Mbak Thalita, gimana nih? Sebagai sales, kalau mendengar terlalu banyak negatif influence itu? Terlalu banyak mendengar negatif influence dari orang itu bakalan mempengaruhi sih ke kitanya ya, ke mindset kita, ke cara kerja kita, jadi ikut berpengaruh sih. Kan kita juga mengikuti energi orang lain, energi sekitar kita tuh juga bisa mempengaruhi kita gitu. Jadi contoh misal negatif influence itu ya misal kayak ya udah target kamu ini tapi gak nyampe kayaknya gak bisa nyampe deh gitu. Jadinya itu akan kebawa gitu loh, ya apa gak bisa nyampe kayak gitu. Bikin down gitu. Bikin down akhirnya gitu, ngaruh juga ke mental kita. Jadi itulah kenapa kita sebaiknya membatasi juga ya negatif influence dari orang-orang gitu. Ada yang bisa disaring gitu loh. Disaring yang bisa jadi kritik, yang bisa jadi pembelajaran. Kalau yang bad aja yang bikin mental down, kayaknya nggak usah didengerin lah ya. Iya. Nah, itu dia nih pembahasan kita soal 4 kesalahan salesman pemula yang harus dihindari dari buku Salesman Pro. Oke ya, Mas, atau ada yang mau ditambahin lagi Mas, Mbak? Udah. Cukup ya? Oke deh, sekian untuk bedah buku kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Bye.